Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, di sini kita masih dalam topik belajar mandiri, di mana di sini kita khususkan untuk lulus Tekdin dalam 3 bulan tanpa les. Dan ini adalah di yang kedua atau hari yang kedua, di mana kita akan mempelajari atau membahas soal tentang Pancasila. Teman-teman masih ingat kan ya, untuk TWK ada beberapa butir yang akan ditanyakan. Itu seperti Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa buka lagi nanti video yang sebelumnya yang kita udah bahas tentang kisi-kisi untuk Sekdin. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal, aku mau ngingetin teman-teman untuk jangan lupa subscribe Klub Belajar, agar nantinya ketika kita upload video-video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari kita. Oke, lanjut, kita masuk langsung ke soal yang pertama. Ya, hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal A. 1 Juni, B. 1 Oktober, C. 17 Agustus, D. 18 Agustus, atau E. 30 September. 5 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah yang A. Teman-teman pasti udah tahu lah ini ya, hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni. Oke, next. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang A. Dasar negara, B. Bentuk negara, C. Anggota parlemen, D. Bentuk pemerintahan, atau E. Sistem pemerintahan. 5 detik. Oke, jawabannya adalah dasar negara. Nah, di sidang pertama BPUPKI ini memang para anggota sidang atau anggota rapat sampai ada pembentukan panitia 9, panitia 8, itu mereka membahas tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Karena tidak mungkin untuk satu negara itu tidak mempunyai dasar ya teman-teman ya. Oke, next. Kita masuk ke soal berikutnya. Pancasila dikategorikan dalam ideologi terbuka karena A. Ideologi yang anti-komunis, B. Mengarah ke ideologi sosialis, C. Mengarah ke ideologi kapitalis, D. Gabungan ideologi besar dunia, atau E. Milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang E. Milik seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Makanya dinamakan dengan ideologi terbuka. Jadi istilahnya tuh Pancasila ini didasarkan oleh masyarakat Indonesianya itu sendiri. Bagaimana sih kepribadian masyarakat Indonesia dan seperti apa sih jati dirinya masyarakat dari bangsa Indonesia ini sendiri. Oke, next. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, dan manusia secara universal. Ini pada umumnya ya, jadi istilahnya dianggap baik oleh masyarakat Indonesia pada khususnya, dan manusia secara universal pada umumnya. Dan ini tuh disebut dengan dimensi apa? A. Normatif, B. Universal, C. Idealitas, D. Realitas, atau E. Idealis. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya, ada 3 dimensi dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan dimensi-dimensi itu adalah 1. Dimensi idealitas, 2. Dimensi normatif, dan 3. ada dimensi realitas. Kita lihat, kalau dimensi idealitas
Itu adalah dimensi yang menyangkut tentang cita-cita ataupun pedoman hidup bangsa Indonesia, di mana cita-cita tersebut itu dianggap cita-cita yang bisa mewujudkan masa depan negara secara lebih baik, terutama untuk masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat universal secara umumnya. Itu yang idealitas ya teman-teman. Kemudian untuk dimensi yang normatif, itu tuh kalau sudah ada kata-kata normatif itu pasti sesuatu yang menyangkut tentang norma ataupun hukum. Makanya di sini tuh Pancasila dari segi dimensi normatif itu merupakan nilai-nilai dasar yang di dalam Pancasila yang diajarkan dalam norma, yang merupakan norma dari kenegaraan. Dalam hal ini, Pancasila itu ada di dalam pembukaan UUD 1945 teman-teman, yang merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Dan yang ketiga ada dimensi realitas. Dimensi ini mempunyai maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu berakar ataupun bersumber dari masyarakat Indonesia dan juga hidup di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke teman-teman, sudah ada 3 dimensi yang kita bahas dari butiran soal ini. Oke, next kita punya soal selanjutnya, yaitu sumber dari Pancasila adalah A. Nilai-nilai luhur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. B. Pemikiran-pemikiran jenius para ahli filsafat. C. Turunan dari ideologi kapitalis. D. Diambil dari nilai-nilai sosialis. Atau E. Gabungan dari ideologi barat. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A. Ini jelas ya teman-teman ya. Pancasila itu bersumber dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Makanya dinamakan dengan ideologi terbuka tadi. Tadi apa? Yang dimensi yang seperti ini apa tadi? Coba kita lihat, itu dimensi yang realitas teman-teman. Oke, next, salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai filter dengan tujuan A. Agar budaya barat sulit masuk ke Indonesia. B. Agar budaya barat mudah masuk ke Indonesia. C. Agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman. D. Agar budaya barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. Atau E. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila. Jawabannya adalah Oke, sudah pasti ya teman-teman. Dinamakan dengan filter berarti menyaring. Sehingga budaya-budaya yang masuk itu disaring terlebih dahulu, kemudian disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Dan pastinya berdasarkan atau berlandaskan kepada Pancasila. Oke, next. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat di bawah ini kecuali A. Rigid, B. Aktual, C. Konkret, D. Fleksibel, atau E. Antisipatif. Jawabannya adalah yang A. Rigid ataupun kaku. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ini tentang sifat dari Pancasila sebagai ideologi apa gitu kan. Teman-teman bisa baca sendiri apa sih itu rigid, apa sih itu aktual, konkret, fleksibel, dan antisipatif. Di sini aku nggak bahas ya, ini jadi PR-nya teman-teman untuk mencari pembahasan dari soal yang ini. Oke, next kita masuk ke soal selanjutnya yang melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila yang kelima ya teman-teman ya. Adalah gambar A. Bintang, B. Rantai baja, C. Padi dan kapas, D. Pohon beringin, atau E. Kepala banteng. Yang mana nih teman-teman? Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan lambang ataupun gambar-gambar dari Pancasila ini. Jawabannya yang mana teman-teman? Untuk sila yang kelima adalah yang C. Padi dan kapas. Kalau bintang itu adalah sila pertama. Rantai baja sudah tahu ya teman-teman ya. Ini juga sudah tahu. Pohon beringin juga sudah tahu. Persatuan Indonesia untuk dan kepala banteng juga pasti sudah tahu teman-teman. Sila yang keberapa ini sudah harus di luar kepala teman-teman ya.
Nah, kita lihat dulu ini. Kita bahas tentang simbol Pancasila sila 1 sampai 5. Simbol yang pertama itu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana simbol ini Pancasila ini memiliki simbol yaitu bintang persegi 5, teman-teman. Karena Pancasila yang berwarna kuning di atas perisai berwarna hitam. Sila ini mengandung makna ketuhanan bagi tiap manusia dan cahaya bagi rohani manusia. Kemudian kita lihat yang di sila ini kedua ya teman-teman, typo lagi. Di sila yang kedua, aku edit dulu deh. Oke, 2 itu adalah kemanusiaan yang di dalam beradab dan simbolnya adalah rantai. Di mana rantai melambangkan laki-laki dan mata rantai. Di situ ada rantai dan mata rantai ya teman-teman ya. Mata rantainya itu berbentuk lingkaran yang melambangkan perempuan. Jadi ini tuh untuk simbol yang kedua bermakna bahwa setiap manusia itu saling membutuhkan dan perlu bersatu untuk menjadi kuat, mengakui, memperlakukan setiap orang dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian untuk sila yang ketiga itu ada Persatuan Indonesia, lambangnya ataupun simbolnya adalah pohon beringin, di mana ini mencerminkan untuk kesatuan dan persatuan Indonesia yang mengakar kuat di tengah keberagaman Indonesia dan menyatu di bawah naungan Indonesia. Kemudian untuk sila keempat itu disimbolkan dengan kepala banteng, hewan yang suka berkumpul, yang mencerminkan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Dan pastinya di dalam musyawarah masyarakat itu diajak untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kemudian di sila yang kelima, simbolnya itu adalah padi dan kapas, yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan sandang ya, yang sehingga ketika tercukupinya sandang dan pangan itu merupakan suatu syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Dan ini juga Pancasila di simbol ini juga bermakna bahwa cita-cita agar rakyat Indonesia berperan aktif sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum. Itu ya teman-teman makna dari simbol-simbol Pancasila. Oke, next. Pancasila yang bermakna 5 kemoralan sebagai sebuah dharma terdapat dalam ajaran agama. A. Islam, B. Buddha, C. Hindu, D. Katolik, atau E. Konghucu. 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah yang B, itu agama Buddha. Oke, hari ini aku mau quote dari John Wooden. John Wooden ini bilang, jadikan setiap hari karyamu. Nah, di sini maksudnya jadikan setiap hari itu adalah sesuatu yang menghasilkan karya untuk teman-teman semua ya teman-teman ya. Jadi mungkin hari ini teman-teman masih berkarya untuk belajar agar bisa masuk ke Sekdin, dan nantinya ketika teman-teman lulus di Sekdin, teman-teman akan merecall kembali, oh iya ya dulu aku tuh pernah belajar dan aku pernah berkarya untuk belajar lewat YouTube, bahkan aku nggak les tapi aku bisa lulus ke Sekdin, dan itu akan menjadi pengalaman yang merupakan hasil karya teman-teman ketika teman-teman berusaha untuk lulus di sekolah kedinasan. Oke, tetap semangat untuk teman-teman semua. Nantikan video-video selanjutnya dari kami para staff klub belajar. Thank you, see you on our next videos. Bye bye.